Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullab? Atamanna annakum jami'an bisihah jayidan. Apa kabar ananda semuanya? Semoga ananda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena sampai hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk kembali belajar bersama-sama meskipun tidak secara langsung. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya, insya Allah kita semua akan senantiasa dalam keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda kelas 3 An-Nabawi yang Bunda sayangi, hari ini kita akan memulai belajar kembali bahasa Arab bersama Bunda Dia. Semoga tidak bosan ya, karena kemarin Ananda semuanya belajar bahasa Arab juga bersama Bunda Dia. Baik, Ananda semuanya yang Bunda Dia sayangi, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda, di pertemuan pekan kedua ini kita akan mulai belajar ad-darsul awal, pelajaran pertama, yaitu tentang adawatul kitabah, macam-macam alat tulis. Ya, saya ulangi sekali lagi, adawatul kitabah, yang artinya alat tulis. Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar tentang isim dan kata tunjuk, atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan istilah isim isyarah. Nah, apa isim itu Bunda? Dalam bahasa Arab, isim itu ada yang muzakkar dan ada juga yang muannas. Isim muzakkar adalah kata benda jenis laki-laki. Contohnya, yaitu dari kata qalamun, kitabun, qirtasun. Nah, itu semua adalah contoh dari isim muzakkar atau kata benda jenis laki-laki. Nah, untuk isim muannas atau kata benda jenis perempuan, biasanya penulisan katanya di akhir kata itu ditandai dengan huruf ta marbuto atau tun. Contohnya misalnya pada kata sabburotun, tollasatun, mimhatun. Nah, itu semua adalah contoh dari isim muannas. Nah, selain itu, kita juga akan belajar penggunaan kata tunjuk, ya, baik itu muzakkar ataupun muannas. Apa saja itu kata tunjuk atau isim isyarah yang akan kita pelajari? Di antaranya adalah ada haza, hazihi, zalika, dan tilka. Oke, baik. Jadi kita akan belajar bagaimana kata membuat isim dengan menggunakan kata tunjuk yang sudah Bunda sebutkan tadi. Ya, baik. Mari bersama Ananda sekalian kita perhatikan susunan kata berikut.
Yang pertama, hadza kitabun. Bunda ulangi sekali lagi. Hadza kitabun. Artinya, ini buku. Hadza kitabun. Artinya, ini buku. Selanjutnya, pada contoh selanjutnya, zalika qalamun. Zalika qalamun. Artinya, itu pena. Itu pena. Ya. Jadi, pada contoh kedua ini, itu ada penggabungan antara kata tunjuk dan isim. Ya. Jadi, apabila kata tunjuknya didahului dengan kata hadza, maka isim yang digunakan harus muzakkar. Ya. Hadza kitabun. Jadi penulisan yang benar itu adalah hadza kitabun. Ya, bukan hadza kurrasatun. Itu salah. Jadi yang benar hadza kitabun. Selanjutnya, begitu juga dengan contoh yang ini. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Nah, kita lihat kata tunjuknya di sini adalah zalika. Ya. Maka isim yang digunakan harus muzakkar. Ya. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Bukan zalika saburatun. Nah, ini salah ya. Jadi yang benar itu zalika qalamun. Selanjutnya, kalau tadi kita belajar tentang kata tunjuk yang bersambung dengan isim muzakkar atau kata benda jenis laki-laki, kali ini kita akan belajar tentang kata tunjuk yang bersambung dengan isim muannas atau kata benda jenis perempuan. Adapun kata tunjuk atau isim isyarah yang digunakan adalah hazihi atau tilka sesuai dengan letak bendanya. Ya. Hazihi itu artinya ini untuk isim muannas. Dan tilka itu artinya itu juga untuk isim muannas. Ya, perhatikan kedua contoh berikut ini. Hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Artinya ini buku tulis. Contoh selanjutnya, tilka tabi'atun. Tilka tabi'atun. Artinya itu printer. Artinya itu printer. Perhatikan pola kedua contoh kalimat ini. Hadhihi adalah kata tunjuk untuk isim muannas atau kata benda jenis perempuan. Kata bendanya yaitu dari kata kurrasatun. Maka kata tunjuknya harus memakai hadhihi. Jadi hadhihi kurrasatun, bukan hadhihi kitabun. Nah, ini salah ya. Jadi yang benar hadhihi kurrasatun. Nah, begitu juga dengan contoh selanjutnya. Tilka tabi'atun. Nah, tilka adalah kata tunjuk atau isim isyarah untuk isim muannas atau kata benda bentuk perempuan, jenis perempuan. Tabi'atun itu artinya printer. Nah, tabi'atun sendiri hurufnya itu diakhiri dengan huruf tak marbuto atau tun. Nah, makanya dia dinamakan dengan isim muannas. Tilka tabi'atun, bukan tilka kitabun. Nah, itu salah ya. Jadi yang benar tilka tabi'atun.
Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat pertanyaan dengan menggunakan kata ma yang disambung dengan kata tunjuk haza ataupun tilka. Ya, untuk pertanyaan yang menggunakan kata tunjuk haza, maka bisa dijawab dengan kata haza atau dalika, sesuai posisi dari benda yang ditanyakan. Begitu juga sebaliknya, kita juga bisa menggunakan kata tunjuk tilka dan bisa dijawab dengan kata tilka ataupun hazihi. Perhatikan contoh kalimat berikut. Ma hadza artinya apa ini? Ya. Bunda ulangin sekali lagi. Ma hadza artinya apa ini? Maka bisa dijawab dengan hadza firjarun. Hadza firjarun. Ini jangka. Bisa juga kita jawab dengan zalika qalamur rasasi. Zalika qalamur rasasi. Ya. Artinya itu pensil. Itu pensil. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan menggunakan kata ma hadza, bisa kita jawab dengan menggunakan kata tunjuk hadza ataupun zalika. Contoh selanjutnya adalah ma hadhihi, apa ini? Bunda ulangi, ma hadhihi artinya apa ini? Ya, jadi kalau ada pertanyaan didahului dengan kata ma hadhihi, bisa kita jawab dengan hadhihi mimhatun. Hadhihi mimhatun. Ini penghapus pensil. Ini penghapus pensil. Bisa juga kita jawab dengan tilka syasyatun. Tilka syasyatun. Artinya itu monitor. Itu monitor. Ya. Jadi apabila ada pertanyaan didahului dengan kata ma hadhihi, maka bisa dijawab dengan menggunakan kata tunjuk hadhihi ataupun tilka. Contoh berikutnya, ma zalika, apa itu? Ma zalika, apa itu? Bisa kita jawab dengan zalika qirtasun. Zalika qirtasun. Itu kertas. Itu kertas. Bisa juga kita jawab dengan hadza musallasun. Hadza musallasun. Artinya ini penggaris segitiga. Ini penggaris segitiga. Jadi kalau ada pertanyaan didahului dengan kata ma zalika, maka bisa dijawab dengan kata tunjuk zalika ataupun hadza. Contoh berikutnya, ma tilka, apa itu? Ma tilka, apa itu? Bisa kita jawab dengan tilka mistorotun. Tilka mistorotun. Artinya itu penggaris. Ya, bisa juga kita jawab dengan hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Ini buku tulis. Ini buku tulis. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan menggunakan kata ma tilka, maka bisa dijawab dengan menggunakan kata tunjuk tilka ataupun hadhihi. Isimnya juga harus disesuaikan. Kalau tilka, maka isimnya harus mu'anas. Ya, jadi tilka mistorotun. Begitu juga dengan hazihi,
maka isimnya juga harus mu'annas. Hadhihi kurrasatun. Baik, Ananda sekalian, kita masuk pada sesi terakhir materi kita. Mari kita ikuti bersama. Bunda akan bacakan, kemudian Ananda tirukan. Adawatul kitabah. Adawatul kitabah. Alat tulis. Hadza mausun. Hadza mausun. Ini mouse. Ini mouse. Zalika hibrun. Zalika hibrun. Ini tinta. Itu tinta. Afwan, itu tinta. Zalika komputer. Zalika komputer. Artinya itu komputer. Itu komputer. Hadhihi lauhatul mafatih. Hadhihi lauhatul mafatih. Ini keyboard. Ini keyboard. Baik, Ananda semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang adawatul kitabah. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi pada pelajaran pertama ini sampai selesai. Untuk barangkali ada yang belum paham dan ada yang mau ditanyakan, nanti insya Allah akan Bunda buka sesi di pertemuan selanjutnya. Barangkali kita akan video call ataupun bertemu via Google Meet untuk memfollow up materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, Ananda sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.